Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Ahmad Zaki dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil eh, resume saya mengenai hakikat ibadah dalam kuliah ibadah, akhlak, dan muamalah. Langsung saja, yang pertama, hakikat ibadah. Yang pertama, ibadah adalah tujuan hidup kita. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian yang keempat, hakikat ibadah sebagai cinta, yaitu kita melakukan ibadah itu karena cinta dengan Allah. Kemudian yang kelima, jihad di jalan Allah, yaitu berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai Allah. Kemudian yang keenam, takut. Maksudnya takut itu tidak merasakan sedikit pun ketakutan kepada segala bentuk dan jenis makhluk, melebihi ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut, di sini ada fungsi ibadah. Fungsi ibadah yang pertama yaitu mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Kemudian yang kedua, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Jadi manusia itu diciptakan untuk selalu taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah melatih diri untuk berdisiplin. Lanjut, di sini ada jenis ibadah. Jenis ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Kemudian, nah di sini pembahasan tentang ibadah mahdhah. Yang pertama, ibadah mahdhah itu segala bentuk amalan yang pelaksanaannya atau syarat, rukun, dan tata caranya itu sudah ditetapkan oleh nas Al-Quran atau hadis, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Dalam bahasa Arab, mahdhah artinya murni dan tidak tercampur dengan apapun. Jadi di sini ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang sudah diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah, yaitu ibadah yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah dan itu wajib dilaksanakan. Itu ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, dikerjakan karena ada wahyu berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikannya. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi. Kemudian ini yang kedua ada ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah itu artinya yang tidak murni atau sudah tercampur dengan hal lain. Maksudnya di sini, jadi ibadah ghairu mahdhah ini apa ya? Tidak secara langsung diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Tetapi ini yang penjelasan kedua, tidak diatur secara spesifik pelaksanaannya, namun bisa menjadi ibadah karena ada niat ikhlas dari muslim bersangkutan. Contoh ibadah ghairu mahdhah yaitu misalkan kita tidur siang, tapi tidur siang itu berniatan, kita melakukan tidur siang itu berniatan supaya saat malam nanti kita dapat melaksanakan sholat tahajud itu dengan keadaan segar, bugar, tidak ngantuk lagi karena sudah tidur siang. Jadi di situ kalau secara yang kita lakukan biasa, jadi tidur siang itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW kecuali ya khailullah ya, sebelum duhur itu emang sunnah Nabi. Tapi kalau tidur siang yang dimana kita itu berniatan supaya nanti pas malam itu ketika kita melaksanakan sholat tahajud itu kita tidak merasa ngantuk, itu salah satu contoh ghairu mahdhah. Jadi itu bukan sebuah ibadah. Tapi kalau
diniatkan untuk ibadah itu bisa menjadi ibadah. Kemudian ada lagi hikmah ibadah. Di sini saya tambahkan hikmah ibadah. Karena kewajiban ibadah memiliki keutamaan. Allah memerintahkan dan mewajibkan hambanya untuk beribadah. Tentunya Allah telah mengetahui hikmah di balik perintahnya tersebut. Jadi Allah itu memerintahkan sesuatu itu, Allah itu sudah tahu di balik hikmah apa yang sudah diperintahkan gitu. Jadi tidak mungkin Allah itu memerintahkan sesuatu sedangkan itu tidak ada manfaatnya bagi kita. Seperti itu. Kemudian nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.